Akhirnya udah akhir episode. Berarti tinggal tunggu seri-seri Marvel yang lainnya nih. Seperti biasa buat kalian yang ketinggalan pembahasan episode 5, bisa klik link di pojok kanan ya. Dalam episode 6 ini kita disajikan musuh utama dalam series ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur cerita Miss Marvel episode ke-6. Episode 6 dibuka seperti biasa dengan recap episode sebelumnya. Yang kita tahu, toko milik Bruno ini kena serangan drone di audisi ya, sewaktu drone di audisi berhasil menemukan Kamran di apartemen Bruno. Dan sekaligus ini menjadi awal dari episode 6. Nah, di sini di audisi melakukan olah TKP di apartemen milik Bruno yang habis kena drone semalam. Di audisi sampai membawa rombongan. Sampai nutup jalan juga demi menangkap Kamran. Bruno dan Kamran di sini yang sudah merasa terancam mencoba kabur dari audisi dengan menuju ke stasiun bawah tanah. Di sini Bruno dan Kamran naik salah satu kereta itu dan hendak kabur dari audisi. Karena Kamran baru saja mendapat kekuatan barunya, di sini Kamran masih belum bisa mengontrol kekuatan barunya. Sama halnya seperti Kamala pertama kali mendapat kekuatannya, dia juga perlu belajar untuk mengendalikan kekuatannya. Pada saat Bruno mencoba menyusuri gerbong, tiba-tiba datanglah pasukan di audisi yang hendak menangkap Kamran. Kamran tidak sengaja menabrak salah satu penumpang di kereta itu. Tentu penumpang kereta itu marah dan mendorong Kamran. Dengan tidak sengaja Kamran mengeluarkan kekuatannya yang hampir mengancam penumpang di kereta itu. Kamala dan emaknya sudah pulang ke New Jersey. Dan di sini Kamala sedang berkumpul dengan keluarganya beserta Amir dan istrinya. Kamala yang sudah jujur dengan emaknya masalah dia memiliki kekuatan, Kamala mencoba jujur dengan anggota keluarga lainnya. Dan Kamala mengaku adalah seorang light girl. Namun di sini Amir justru malah ngeledekin Kamala. Oh my god, I had no idea. Oh, toba. Kemudian tidak lama berselang setelah Kamala jujur dengan keluarganya, Nakia tiba-tiba telepon dan memberitahu bahwa Bruno hilang dan tokonya meledak akibat serangan drone di audisi. Nakia, dude, I'm so glad you called. We literally just got back from the Come airport. on, stop. Have you heard from Bruno? Kamala langsung pergi ke kamarnya dan mencoba menghubungi Bruno. Namun Bruno tidak menjawab panggilan Kamala. Dengan inisiatif Kamala mencoba pergi untuk menyusul Bruno. Namun ketika akan berangkat, emak Kamala masuk ke kamar. Emak Kamala memberikan kostum yang dibuatnya sendiri di Karachi. Ya, tentu karena emaknya nggak mau Kamala pakai baju seksi yang pantatnya kelihatan. Kamala OTW dengan bangga memakai kostum barunya dan menarik perhatian orang-orang di jalan. Di sini Bruno dan Kamran yang sedikit terluka menuju ke masjid untuk mencari perlindungan. Dan di sana mereka bertemu dengan Nakia. Bruno beranggapan bahwa masjid bisa menjadi tempat perlindungan mereka. Karena masjid menurut Bruno adalah tempat yang aman. Namun di sini Nakia justru mengarahkan Bruno untuk pergi ke sekolah. Karena sekolah mereka pada hari Sabtu sedang libur. Namun di sini entah bagaimana di audisi seakan-akan tahu bahwa Kamran bersembunyi di masjid. Langsunglah di audisi menuju masjid dan mencoba mencari Kamran. Ketika di audisi masuk, lagi-lagi tidak melepas sepatu mereka. Goblok emang. Ketika masuk, di audisi meminta menunjukkan identitas mereka semua. Kayaknya sih para jamaah masjid di sini udah kerjasama ya. Lucu aja gitu lihat scene ini. Seakan-akan di audisi lagi dipermainkan sama jamaah masjid di situ. Dengan penasaran, di audisi nekat mencoba menggeledah setiap ruangan yang ada di dalam masjid itu. Sampai-sampai ketika akan menggeledah salah satu ruangan, Nakia melarang di audisi untuk masuk.
Karena semakin kepo, Diodisi sengaja masuk ke dalam ruangan itu. Dan ternyata isinya pacarnya si Nakia. Kampret. Ternyata Syekh Abdullah berhasil melindungi Kamran dari sergapan Diodisi dengan menyembunyikannya di ruangan yang tidak dapat dijangkau oleh Diodisi. Sebelum mereka berdua pergi dari masjid, Syekh Abdullah memberikan sebuah wejangan untuk mereka. Remember, just because someone treats you as their enemy doesn't give you the right to treat them as yours. Dan mereka diberi penyamaran dengan topi bertuliskan halal dan haram. Tapi ini sarkas kali ya. Ketika mereka mencoba bersembunyi di sebuah gang, tiba-tiba Kamala datang. Karena saking khawatir dengan sahabatnya, Kamala pun memeluk Bruno. Tiba-tiba Kamran secara tidak sengaja mengeluarkan kekuatannya yang tidak bisa ia kendalikan. Karena mungkin kekuatannya belum bisa diterima oleh Kamran. Mereka bertiga mencoba kabur dan menuju ke sekolahan. Diodisi sampai-sampai menutup jalan demi mencari dan menangkap Kamran. Dan malah pun akhirnya tiba dan mereka sudah sampai di sekolahan. Di sini Kamala mencoba membantu Kamran dengan menghubungi Karem untuk membantunya pergi dari New Jersey. Don't tell me you're in trouble again so soon. Okay, please don't make a big deal out of this. I really need help. Dengan baik hati Karem membantu untuk menyelamatkan Kamran. Berhasillah mereka masuk ke dalam sekolah lewat jendela kamar mandi. Dan disinilah momen Kamala dan Nakia bertemu. Kamala mencoba meminta maaf kepada Nakia soal rahasianya. Kamala punya maksud tersendiri kenapa ia tidak memberitahu Nakia soal kekuatan yang dimilikinya. Karena Nakia pernah bilang kalau nggak suka sama superhero. Nah, Kamala ini tuh nggak mau dia dibenci sama sahabatnya sendiri. Itulah kenapa Kamala tidak cerita ke Nakia. Dan akhirnya mereka maafan deh. Ketika mereka sedang bermaafan, Bruno melihat Diodisi sudah mengepung sekolah itu. Entah bagaimana Diodisi bisa tahu mereka ada di situ. Dengan idenya Kamala mencoba membuat rencana untuk menghalau Diodisi. Dan tiba-tiba ada Zae datang untuk membantunya. Ternyata dia sedang memakai ruangan teater untuk membuat konten. Mereka akhirnya membuat rencana di kantin sekolah. Dan mengejutkannya si Amir tiba-tiba datang dong. Entah dari mana dan bagaimana. Kamala di sini membuat rencana yang ia tulis di papan tulis dengan imajinasinya tentunya. Zoe, you grab supplies. Any questions? So we're gonna stop damage control with softballs? Nah, Diodisi sudah bersiap di depan sekolah Kamala. Dan Diver di sini ditelepon sama atasannya. Tapi atasannya tidak mengizinkan Diver bersama Diodisi menyerang anak-anak SMA itu. Karena tidak sepantasnya menyerang anak SMA dan dilakukan di sekolah. Dan atasan Diver meminta Diver dan anggotanya untuk membatalkan misi. Tapi karena di sini Diver ambis banget, dia mengabaikan perintah dari atasannya itu dan malah menambah pasukan untuk menyerang Kamala dan kawan-kawan. Dan kita melihat Nakia dan Zae sedang mengobrol. Dia membicarakan Kamala tentang rahasianya. Nakia di sini sih hanya heran aja ya sama Zoe yang tiba-tiba datang dan ingin membantu. Terus Amir juga ngajak ngobrol Kamran dan akhirnya tahu bahwa Kamala bohong tentang Kamran adalah sepupunya Kamala. Ini tentunya adegan callback ke episode 3 ya. Amir. Taisha, Kamala. brother. Sister. This is Kamran. He's our cousin. Our cousin? Kamala menceritakan apa yang terjadi di Karachi kepada Bruno. Kamala juga menceritakan bahwa Najma sudah mati. Kamala meminta tolong kepada Bruno untuk tidak menceritakannya kepada Kamran. Diodisi akan mencoba menerobos masuk ke dalam sekolah. Dan kita melihat pasukan Diodisi di sini cukup banyak juga ya, demi untuk menangkap 2 orang anak SMA ya. Ketika mereka sedang asik mengobrol satu dengan yang lain, tiba-tiba ada serangan Diodisi yang berhasil menjebol salah satu pintu sekolah dan berhasil masuk.
Ketika di audisi masuk, mereka bertemu dengan Yuzu dan mereka mengira itu adalah sebuah bom. Sampai-sampai di audisi ini mundur karena takut. Taunya malah Yuzu ini nyetel lagu India. Di audisi mencoba mencari di mana keberadaan mereka. Langsunglah Kamala dan kawan-kawan menjalankan rencana mereka. Zoe yang menjadi rencana utama langsung live untuk memberitahu fans dan pengikutnya bahwa di audisi sedang mengepung sekolah mereka. Bruna! Hey, it's Zoe. I'm at Coles High School where damage control is me and my friends totally surrounded. I know, but they're being targeted. These people are super scary and they're just not backing down. Please. Langsung para pengikut Zoe melihat live itu dan siap membantu Kamala dan kawan-kawan. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Kamala yang bersembunyi di ruangan kepala sekolah hampir saja tertangkap di audisi. Namun pasukan itu teralihkan dan berpindah ruangan. Nah, di sini ketika Kamala dan Kamran hendak cipokan, tiba-tiba Bruno datang memergoki mereka. Hey, you guys gotta... Bruno mencoba mengalihkan perhatian di audisi dengan dance wagunya. Langsung dah kena pukul sama di audisi. Zoe dengan mengendarai sepedanya mencoba menggiring di audisi ke serangan softball yang sudah disiapkan. Amir, Zoe, dan Nakia menembaki di audisi itu dengan tembakan bola softball. Sayangnya saat asik menembaki di audisi, mereka juga dikepung dari arah belakang. Akhirnya mereka semua ketangkep deh. Kamala dan Kamran berhasil menghalau sergapan di audisi dan sedang berjalan di lorong. Kamala memberitahu ke Kamran bahwa lebih baik kalau dia keluar kota saja. Ada anggota Red Daggers yang akan membantunya. Namun karena Kamran sadar bahwa ia adalah clandestine, Kamran ragu. Sampailah mereka ke toilet untuk kabur lewat jendela. Namun tiba-tiba mereka disergap oleh salah satu anggota di audisi. Dan sedikit pertarungan pun terjadi. Mereka kabur melalui lorong. Dan disinilah Kamran sudah mulai curiga yang menimpa ibunya. Kamran dengan kemarahannya mengeluarkan kekuatannya untuk menghalau di audisi. Kamala yang sadar Kamran sedang tidak terkontrol, mencoba mencegah Kamran dengan kekuatannya. Namun karena kekuatan Kamran lebih kuat, ia berhasil menghalau serangan dari Kamala. Warga New Jersey sudah berkumpul dan juga ada kedua orang tua Kamala untuk membantu Kamala dan kawan-kawan. Namun karena ada polisi di sini, mereka tidak boleh ikut masuk ke dalam sekolah. Kamran keluar dari sekolah dengan kemarahannya. Di sini Kamran yang sudah diingatkan untuk menyerahkan diri, tapi Kamran justru akan menyerang di audisi. Dan Kamran dihujani peluru oleh di audisi. Namun dengan sigap Kamala datang dan melindungi Kamran dengan shield yang ia buat. Tentu warga dan kedua orang tua Kamala histeris karena melihat anaknya dihujani peluru seperti itu. Karena sadar bahwa peluru di audisi tidak dapat menembus shield itu, Diver menghentikan tembakan peluru dan menggantikannya dengan tembakan supersonik dan berhasil membuat Kamala dan Kamran terpental. Dengan semua yang sudah dipelajari Kamala tentang kekuatannya, akhirnya dia berubah menjadi mode Rampage. Kamran di sini juga dengan kekuatannya berhasil melumpuhkan beberapa anggota di audisi. Sampai suatu momen, Kamran menyerang Diver dengan mobil. Namun secara tidak sengaja mobil itu hampir mengenai warga di situ. Dengan cepat Kamala menangkap mobil itu dan berhasil menyelamatkan warga New Jersey dari mobil yang akan menimpanya. Gaya deh si Kamala. Ketika Diver ingin menembak Kamran, Kamran yang masih marah mengeluarkan kekuatannya yang membuat kristal tajam yang hampir membunuh semua orang yang berada di lingkungan itu.
Dan Kamala langsung menghampiri Kamran dan mencoba untuk mengingatkan Kamran dan membuat semacam shield besar. Kamala ingin Kamran sadar bahwa ibunya memberikan kemampuan kepadanya untuk menyelamatkan diri Kamran. Kamala memberitahu Kamran untuk segera pergi ke pelabuhan untuk meninggalkan New Jersey. Ketika Kamran sudah berhasil kabur, semua kembali menjadi normal. Dengan kejadian itu, The Odyssey hendak menangkap Kamala. Karena Kamala sudah dianggap menjadi superhero oleh warga New Jersey, semua warga itu beserta polisi melindungi Kamala dari The Odyssey dengan membuat pagar betis. Tapi The Odyssey tetap mencoba menerobos warga itu, dan Kamala dengan kekuatannya bisa kabur dari sekolah itu. Dan semua warga bersorak atas kehebatan Kamala. Langsung si Diver ditelepon sama atasannya untuk meninggalkan sekolah itu dan memerintah semua anggota The Odyssey untuk kabur. Mampus kowe anjing, ambis banget sih kowe goblok. Dengan kejadian itu, langsung viral seluruh warga New Jersey bikin konten TikTok. Assalamualaikum Jersey City, baby! We were part of history. Kamala yang melihat dia sedang trending senyum-senyum sendiri tuh. Kamala keluar menuju atap untuk duduk-duduk santai dan disusul sama ayahnya. Kamala bingung dengan sebutan superhero-nya. Dan ayahnya bercerita kalau Kamala artinya adalah sebuah keajaiban karena dirinya merupakan anak kedua yang diharapkan kedua orang tuanya. Keajaiban itu memiliki arti lain, yaitu Marvel. Ayah Kamala bilang bahwa Our own little Miss Marvel. dan semua pun merayakan kemenangan Kamala, dari teman, sahabat, hingga keluarga yang sangat senang dan bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kamala. Dan di sini Kamran akhirnya bertemu dengan Karim, dan juga sambutan hangat Karim pun menjadi kebahagiaan di series ini. 1 minggu sudah berlalu. Kamala, Bruno, dan Nakia ketemuan di depan sekolahnya. Dan di sini Bruno sedikit menjelaskan kepada Kamala tentang gen yang berasal dari tubuhnya. Bahwa ternyata Kamala adalah seorang mutant. Kok malah seorang mutant ya? Harusnya kan inhuman. Dan mereka bertiga berkendara keliling kota New Jersey dengan mobil milik Kamran. Dengan begitu, berakhirlah series ini. Dan ditutup dengan Carol Danvers yang hadir di series ini. Wah, ada apa nih? Kemana si Kamala ya? Buat kalian yang paham bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki teori dan pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar.